Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yang di BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina, melainkan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM. Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan. Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Selanjutnya sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam distribusi bahan bakar umum dan mencegah adanya BBM oplosan. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengecekan dilakukan dengan ukur ulang takaran bahan bakar menggunakan alat milik Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi. Tadi kita sudah cek secara takaran, kemudian hasilnya dari Dinas Meteorologi, hasilnya sesuai, jadi tidak ada kecurangan dalam distribusi. Kemudian secara kualitas, tadi kita juga sudah cek kepada masyarakat langsung bahwa kualitasnya tidak bermasalah atau tidak mengalami gangguan. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM di pasaran. Selain itu, sidak untuk menghindari adanya aksi penimbunan oleh distributor atau oplosan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Dalam rapat dengar DPR, pihak Pertamina menegaskan BBM sudah sesuai ketentuan. Pertamina menyebut pihaknya gencar melakukan sidak untuk mencegah kecurangan. Baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Nah, namanya ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah
untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Dari Kementerian SDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya, kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu, kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama. Pemberantas korupsi Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifasia Haan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung penegakan hukum dalam kasus korupsi anak perusahaan Pertamina dalam rangka memberantas korupsi. Selain itu, Nasbi juga menyebut Pertamina harus ada perbaikan usai adanya insiden ini. Kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo
yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia.